Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab dan selamat mendengarkan. Namaku, biarlah cukup kalian panggil aku sebagai aku. Karena yang ingin aku bagikan di sini bukan soal siapa diriku, tapi tentang perjalanan hidup yang mungkin juga dirasakan oleh banyak orang. Aku lahir dari keluarga sederhana, di sebuah kampung kecil. Bapakku seorang pekerja kasar, ibuku hanya ibu rumah tangga biasa yang kadang membantu tetangga untuk menambah penghasilan. Hidup kami memang gak mewah, bahkan bisa dibilang pas-pasan sekali. Tapi, sejak kecil aku tumbuh dengan banyak kasih sayang. Aku masih ingat betul, waktu kecil, aku sering diajak bapak main di sawah, atau sekadar jalan kaki sore-sore keliling kampung. Bapak nggak pernah punya banyak uang untuk membelikan aku mainan, tapi beliau selalu bilang, bahagia itu nggak harus mahal, nak. Asal kita sehat dan bersama, itu sudah cukup. Kata-kata itu sering terngiang di kepalaku sampai sekarang. Tapi makin besar, aku mulai sadar, dunia nyata nggak seindah kata-kata itu. Aku lihat bapak sering pulang malam dengan badan penuh keringat, wajahnya letih. Aku lihat ibu sering menahan lapar, lebih memilih makan sedikit supaya aku dan adik bisa kenyang. Aku, anak biasa, lahir di keluarga sederhana, tapi aku nggak pernah berhenti bermimpi. Satu mimpi yang selalu aku simpan dalam hati. Aku ingin membahagiakan orang tuaku, dengan caraku sendiri. Dan, mungkin curhat ini, perjalanan ini, adalah caraku berbagi cerita pada kalian. Siapa tahu, ada yang bisa belajar dari kisah hidupku. Aku hanyalah anak biasa, tapi hatiku selalu yakin, suatu saat nanti, aku bisa membuat bapak dan ibu tersenyum bangga karena aku. Ini adalah awal dari perjalananku. Kalau kalian tanya, bagaimana rasanya hidup dengan keadaan pas-pasan? Jujur saja, rasanya campur aduk. Di satu sisi, aku bersyukur masih punya orang tua yang utuh, masih punya rumah walaupun kecil. Tapi di sisi lain, aku juga sering merasa minder. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari teman-teman sebaya. Sementara mereka bisa tidur nyenyak karena semua kebutuhan dipenuhi orang tua mereka, aku harus bantu ibu dulu sebelum berangkat sekolah. Kadang aku bantu jemur cucian, kadang juga ikut ibu ke pasar untuk belanja dagangan. Rasanya capek, iya. Tapi ada rasa hangat juga, karena aku tahu aku membantu meringankan beban ibu. Aku masih ingat, dulu, ketika berangkat sekolah, aku sering iri lihat teman-teman pakai sepatu baru, tas bagus, atau punya uang jajan lebih. Sementara aku, sepatuku bolong, tasku sobek, uang jajanku pas banget cuma buat beli gorengan. Pernah suatu kali, aku cuma bisa diam di kelas waktu semua teman ribut cerita tentang liburan mereka di kota. Aku nggak pernah tahu rasanya liburan, karena bagiku, liburan artinya bantu bapak di ladang, atau bantu ibu di rumah. Tapi anehnya, dari semua keterbatasan itu, aku belajar untuk nggak gampang ngeluh. Aku belajar bahwa hidup bukan soal punya barang mewah atau enggak. Yang penting adalah rasa cukup. Walau, aku nggak bisa membohongi diriku sendiri, ada kalanya aku menangis sendirian. Bukan karena aku benci hidupku, tapi karena aku pengen banget lihat orang tuaku hidup lebih layak. Sejak saat itu, aku mulai bertekad. Aku nggak mau cuma jadi anak yang diam menerima keadaan. Aku ingin melakukan sesuatu. Aku tahu aku masih muda, aku tahu aku cuma anak biasa, tapi hatiku terus bilang, kamu bisa, kamu harus bisa. Dan mulai dari situ, aku mencoba mencari cara kecil untuk membantu keluarga. Entah dengan belajar lebih giat, atau cari kerja sampingan, atau sekadar berusaha jadi anak yang nggak bikin susah orang tua. Karena satu hal yang selalu aku pegang, kebahagiaan orang tuaku, itulah tujuan hidupku. Kalau ditanya apa mimpiku, aku nggak muluk-muluk. Aku nggak pernah bermimpi jadi orang kaya raya yang punya mobil mewah, rumah megah, atau harta melimpah. Mimpiku sederhana, aku cuma pengen lihat bapak dan ibu bisa duduk tenang, tanpa harus mikirin besok makan apa, tanpa harus kerja banting tulang lagi. Sejak kecil aku terbiasa lihat bapak pulang kerja dengan pakaian penuh debu, keringat bercucuran, dan tangannya kasar penuh luka. Kadang aku perhatiin tangannya diam-diam. Jari-jarinya pecah-pecah karena terlalu sering mengangkat barang berat. Aku juga lihat ibu, wajahnya yang cantik perlahan penuh kerutan. Bukan karena usia, tapi karena beban pikiran dan kerja keras setiap hari. Jujur, tiap kali aku lihat itu semua, dadaku sesak. Aku merasa bersalah, karena belum bisa ngasih apa-apa ke mereka. Makanya aku selalu bilang sama diriku sendiri, suatu hari nanti, aku yang akan gantikan bapak kerja.
Aku yang akan biaya ibu supaya nggak usah lagi ikut ngupas bawang di pasar atau bantu tetangga mencuci pakaian hanya demi beberapa ribu rupiah. Aku tahu itu berat, tapi aku percaya, mimpi yang lahir dari hati pasti akan kasih kita kekuatan. Pernah suatu malam, aku duduk sendiri di depan rumah. Lampu temaram, suara jangkrik terdengar jelas. Saat itu bapak dan ibu sudah tidur. Aku menatap langit, lihat bintang-bintang, dan aku berbisik dalam hati. Tolong, ya Allah, kuatkan aku. Aku ingin bahagiakan mereka, walau aku cuma anak biasa. Mungkin bagi orang lain, mimpiku terlihat kecil. Tapi bagiku, itu adalah segalanya. Karena yang aku kejar bukan harta, bukan kemewahan, yang aku kejar hanyalah senyuman tulus dari orang tua yang selama ini jadi alasan aku tetap kuat berdiri. Jadi kalau nanti ada orang yang meremehkan aku, atau bilang aku nggak akan bisa, biarlah. Mereka nggak tahu rasanya menjadi aku. Mereka nggak pernah lihat betapa kerasnya orang tuaku berjuang. Dan aku akan terus melangkah, walaupun jalan yang aku tempuh penuh batu dan duri. Sejujurnya, salah satu hal yang paling berat buatku bukan hanya soal kerja keras atau keadaan ekonomi, tapi soal bagaimana orang lain memandangku. Aku masih ingat waktu SMP, bahkan sampai SMA, ada beberapa teman yang sering meremehkan aku. Mereka lihat aku pakai sepatu butut, tas lusuh, baju seragam penuh tambalan, lalu mereka tertawa. Awalnya aku coba cuek, pura-pura nggak peduli. Tapi dalam hati, siapa sih yang gak sakit hati kalau terus-terusan jadi bahan ejekan? Pernah suatu kali, saat jam istirahat, aku buka bekal yang dibawain ibu dari rumah. Isinya sederhana banget, cuma nasi sama tempe goreng. Tiba-tiba salah satu temannya letuk, makanannya sederhana banget, gak malu tuh? Aku cuma diam, berusaha senyum, tapi hatiku panas. Aku tahu ibu masak dengan penuh kasih sayang, walau cuma tempe, tapi itu makanan terbaik bagiku. Dan yang mereka nggak tahu, seringkali ibu lebih memilih nggak makan supaya aku bisa bawa bekal. Sejak saat itu, aku mulai belajar menahan perasaan. Aku diam, walaupun dalam hati hancur. Aku nggak pernah balas ejekan mereka, karena aku tahu, membalas cuma akan bikin aku sama seperti mereka. Tapi jujur, kadang aku iri juga. Mereka bisa jajan seenaknya, bisa beli barang yang aku cuma bisa lihat dari jauh. Malam-malam aku sering mikir, kenapa ya hidupku begini? Kenapa aku harus jadi anak yang serba kekurangan? Tapi setiap kali aku lihat wajah bapak dan ibu yang tidur pulas di kamar sederhana kami, rasa sakit itu berubah jadi tekad. Aku bilang ke diriku sendiri, gak apa-apa diremehkan sekarang. Suatu hari nanti, aku akan buktikan kalau aku bisa bangkit. Bukan untuk pamer, tapi untuk bikin orang tuaku bangga. Dan curhat ini aku bagi bukan untuk minta kasihan. Aku cuma pengen orang tahu, kalau diremehkan itu sakit, tapi jangan biarkan ejekan orang lain menentukan nilai dirimu. Karena harga diri kita, hanya kita sendiri yang bisa menjaganya. Aku nggak tahu apakah kalian pernah merasakan hal ini juga, tapi jujur, salah satu musuh terbesar dalam hidupku adalah rasa minder. Aku sering banget merasa kecil saat lihat teman-teman sebayaku. Mereka bisa dengan mudahnya beli barang-barang baru, nongkrong di kafe, jalan-jalan ke kota, bahkan ada yang sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri. Sementara aku masih sibuk mikirin gimana caranya bisa bayar uang sekolah, atau gimana caranya bantu ibu belanja kebutuhan dapur. Pernah suatu hari, aku diajak teman ke sebuah acara reuni kecil. Semua orang tampil rapi, wangi, dengan pakaian bagus. Aku datang dengan kemeja pinjaman dari tetangga. Awalnya aku pede aja, karena aku pikir, yang penting aku datang. Tapi ternyata, selama acara itu, aku merasa asing. Obrolan mereka tentang gadget baru, tentang bisnis orang tuanya, tentang liburan mereka, bikin aku cuma bisa diam. Sesekali aku pura-pura senyum, tapi dalam hati, aku merasa benar-benar gak pantas ada di sana. Malam itu, aku pulang jalan kaki sendirian. Rasanya berat. Aku sempat bertanya ke diriku sendiri, kenapa aku lahir dari keluarga yang serba kekurangan? Kenapa aku nggak bisa seperti mereka? Aku merasa begitu rendah, seakan-akan mimpi untuk bahagiain orang tua hanyalah angan-angan. Tapi di tengah rasa minder itu, aku juga sadar sesuatu. Kalau aku terus bandingin hidupku dengan orang lain, aku nggak akan pernah selesai. Selalu ada yang lebih kaya, lebih pintar, lebih berhasil. Tapi orang tuaku, mereka nggak butuh aku jadi yang terlebih dari semuanya. Mereka cuma butuh aku jadi anak yang baik, anak yang berusaha, anak yang selalu ada buat mereka.
Dan saat kesadaran itu muncul, aku mulai belajar untuk nggak terlalu keras pada diriku sendiri. Aku bilang dalam hati, ya, aku mungkin bukan siapa-siapa sekarang. Aku mungkin anak biasa yang sering diremehkan. Tapi suatu hari nanti, aku akan berdiri tegak. Aku akan membuktikan bahwa anak biasa pun bisa membuat sesuatu yang luar biasa, asalkan hatinya tulus. Jadi kalau sekarang aku merasa minder, biarlah. Aku anggap itu sebagai bahan bakar, bukan penghalang. Karena aku percaya, rasa sakit dan minder ini, suatu hari akan berubah jadi kekuatan yang membuatku bangkit. Ada hal yang sering bikin aku hampir menyerah, yaitu kondisi ekonomi keluarga kami yang semakin hari semakin sulit. Dulu, aku pikir hidup pas-pasan itu sudah cukup berat. Tapi ternyata, ada masa di mana pas-pasan pun terasa seperti sebuah kemewahan. Bapak semakin jarang dapat kerjaan tetap. Kadang beliau kerja jadi buruh harian, kadang nggak ada panggilan sama sekali. Ibu pun berusaha keras, bantu jualan di pasar, bahkan rela kerja sampai larut malam hanya untuk dapat tambahan sedikit uang. Aku sendiri? Aku nggak bisa diam. Setelah pulang sekolah, aku ikut bantu kerja serabutan. Pernah aku jadi kuli angkut barang di pasar, pernah juga jadi tukang parkir. Semua aku lakukan, bukan karena aku malu sekolah, tapi karena aku tahu, kalau aku nggak turun tangan, keluarga kami bisa kesulitan untuk sekadar makan. Ada satu momen yang sampai sekarang nggak pernah bisa aku lupa. Suatu malam, aku pulang kerja dengan baju penuh debu dan tubuh lelah. Aku lihat ibu duduk di dapur, menatap panci kosong. Aku tanya, "Bu, kenapa?" Ibu hanya senyum dan bilang, "Nggak apa-apa, Nak." Ibu lagi mikir, besok kita bisa masak apa dengan uang segini. Saat itu aku lihat tangan ibu gemetar, dan aku tahu sebenarnya beliau sedang bingung karena uang yang ada hampir habis. Aku masuk kamar, dan aku menangis diam-diam. Rasanya hancur sekali melihat orang tuaku harus berpikir keras hanya untuk sekadar makan besok. Aku merasa gagal sebagai anak. Aku ingin sekali langsung bisa sukses, langsung bisa kasih mereka kehidupan yang layak. Tapi kenyataannya, aku hanya anak biasa yang masih berjuang pelan-pelan. Sejak saat itu, aku makin sadar, mimpi membahagiakan orang tua bukan sesuatu yang mudah. Itu bukan sekadar janji manis, tapi perjuangan yang penuh air mata, penuh pengorbanan. Aku tahu jalannya masih panjang, tapi aku juga tahu, kalau aku menyerah sekarang, maka senyum orang tuaku nggak akan pernah terwujud. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan terus maju. Walaupun ekonomi keluarga makin berat, walaupun pundakku terasa semakin penuh beban, aku nggak akan berhenti. Karena kebahagiaan orang tua, itulah harga mati yang nggak bisa aku tawar. Sejak ekonomi keluarga makin sulit, aku nggak punya pilihan lain selain ikut kerja. Usia masih muda, badan belum sekuat orang dewasa, tapi aku nggak boleh manja. Aku harus bantu bapak dan ibu sebisa yang aku bisa. Hari-hariku penuh dengan kerja serabutan. Kadang pagi aku sekolah, siang sampai sore aku ngojek motor pinjaman. Pernah juga aku jadi kuli angkut di pasar, ngangkat karung beras, sayur, bahkan peti es batu yang beratnya luar biasa. Kalau malam, aku kadang bantu jaga warung tetangga, sekadar dapat uang tambahan buat beli beras. Capek? Jelas. Badanku sering pegal, kulitku makin hitam terbakar matahari, tanganku kapalan. Tapi yang paling berat sebenarnya bukan capek fisik, melainkan capek batin. Pernah aku diejek orang karena dianggap cuma tukang angkut barang. Ada yang bilang, sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kerja beginian juga. Kata-kata itu menusuk, bikin aku hampir kehilangan semangat. Tapi setiap kali aku hampir jatuh, aku ingat wajah bapak dan ibu. Aku ingat bagaimana bapak kerja seharian tanpa pernah mengeluh, bagaimana ibu rela nggak makan demi aku dan adik bisa kenyang. Ingatan itu jadi bahan bakar buatku. Aku bilang ke diriku sendiri, kalau bapak dan ibu bisa kuat demi aku, kenapa aku nggak bisa kuat demi mereka? Aku masih ingat suatu sore, aku ngojek bawa penumpang dari pasar ke kampung seberang. Saat aku terima uangnya, walau jumlahnya kecil, rasanya seperti emas. Karena aku tahu, uang itu bisa jadi lauk buat makan malam keluarga. Aku pulang ke rumah dengan kantong plastik berisi sayur dan tempe, dan saat aku kasih ke ibu, senyumnya bikin semua capekku hilang. Senyum itu, buatku, lebih berharga daripada semua harta dunia. Aku sadar, kerja serabutan ini mungkin gak akan bikin aku langsung sukses. Tapi setiap langkah kecil, setiap tetes keringat, adalah jalanku untuk membangun mimpi.
Mimpi sederhana yang selalu aku jaga, melihat orang tuaku hidup tenang, tanpa lagi harus dihantui rasa cemas soal besok makan apa. Dan aku percaya, meskipun jalanku terjal dan penuh rintangan, anak biasa sepertiku pun bisa jadi luar biasa, kalau aku terus berjuang tanpa menyerah. Kalau orang bilang kerja keras itu gampang, mungkin mereka belum pernah ngerasain sendiri gimana rasanya. Aku akui, aku kuat. Tapi aku juga manusia biasa. Ada saat-saat di mana tubuhku benar-benar nggak sanggup lagi. Bayangin aja, pagi aku sekolah, siang aku kerja ngangkut barang, sore aku ngojek, malamnya aku bantu jaga warung. Hari berganti hari, rutinitas itu terus berjalan. Badanku mulai sering sakit, kadang demam, kadang pusing, tapi aku nggak berani bilang ke bapak atau ibu. Aku takut mereka khawatir. Jadi aku lebih pilih diam, pura-pura baik-baik saja. Ada satu malam yang gak akan aku lupakan. Aku pulang kerja dengan tubuh gemetar, kepala rasanya mau pecah. Aku rebahan di lantai kamar, tapi tiba-tiba air mataku jatuh sendiri. Bukan cuma karena sakit fisik, tapi karena batinku juga capek. Aku tanya ke diriku sendiri, sampai kapan aku harus kayak gini? Apakah aku bisa terus bertahan? Aku tahu, anak lain seusia aku mungkin sedang main, nongkrong sama teman, atau sekadar rebahan santai. Tapi aku bahkan gak punya waktu untuk sekadar istirahat. Kadang aku iri. Kadang aku bertanya pada Tuhan, kenapa aku yang harus ngalamin ini? Tapi di balik rasa lelah itu, selalu ada hal yang bikin aku bertahan. Setiap kali aku lihat ibu tertawa kecil karena aku bawa pulang lauk sederhana. Setiap kali aku lihat bapak bisa tidur nyenyak tanpa banyak pikiran karena aku bantu sedikit, rasa capekku berubah jadi tenaga. Aku sadar, mungkin aku memang gak bisa hidup seperti orang lain. Mungkin jalanku memang harus lebih berat, lebih terjal. Tapi aku juga percaya, lelah ini gak akan sia-sia. Setiap tetes keringat, setiap air mata, semuanya adalah jalan menuju senyuman orang tuaku. Dan kalau ada orang yang tanya, apa aku ngecapek? Jawabannya, iya, aku capek. Tapi aku akan tetap berdiri. Karena buatku, lebih baik aku yang lelah, daripada lihat bapak dan ibu terus menanggung beban sendirian. Kalau ditanya, apa hal paling menakutkan dalam hidupku? Jawabannya sederhana, melihat orang tuaku sakit. Hari itu masih aku ingat jelas. Pagi-pagi, bapak pulang kerja dengan wajah pucat, keringat dingin bercucuran. Biasanya beliau kuat, bahkan kalau sakit pun masih pura-pura sehat. Tapi hari itu berbeda. Bapak langsung terbaring, tubuhnya lemah, dan napasnya terengah-engah. Aku panik, ibu juga panik. Kami segera bawa bapak ke klinik terdekat. Di sana, dokter bilang bapak kelelahan parah dan butuh istirahat total. Jujur, waktu dengar itu, hatiku hancur. Selama ini aku tahu bapak kerja keras, tapi ternyata tubuhnya sudah nggak kuat lagi. Aku lihat tangan bapak yang kurus, wajahnya yang semakin tirus, dan aku merasa bersalah. Seharusnya aku bisa bantu lebih banyak, supaya bapak nggak harus kerja sekeras itu. Masalahnya, sejak bapak sakit, pemasukan keluarga berkurang drastis. Ibu berusaha menutupi dengan kerja lebih keras, tapi jelas itu nggak cukup. Aku pun terpaksa menambah jam kerja serabutan. Siang ngojek, sore angkut barang, malam bantu jaga toko. Kadang aku cuma tidur 3-4 jam sehari. Yang lebih berat bukan cuma soal uang, tapi soal perasaan. Setiap kali aku lihat bapak terbaring di kasur, matanya kosong menatap langit-langit, aku tahu beliau merasa bersalah karena nggak bisa lagi jadi tulang punggung keluarga. Pernah beliau berkata lirih, "Maaf ya, nak, bapak sudah nggak kuat lagi kerja keras." Kata-kata itu bikin dadaku sesak. Aku genggam tangannya dan bilang, "Jangan ngomong gitu, Pak. Sekarang giliranku yang gantian berjuang. Bapak cukup istirahat." Tapi malam-malam aku sering menangis sendirian. Aku takut kehilangan bapak, aku takut nggak mampu membiayai semuanya. Aku merasa kecil, aku merasa tak berdaya. Namun di sisi lain, justru rasa takut itulah yang bikin aku semakin kuat. Aku nggak punya pilihan lain selain bertahan. Aku sadar, jalan hidupku nggak mudah. Tapi aku juga sadar, inilah waktuku untuk benar-benar membuktikan tekadku. Aku harus berjuang lebih keras, bukan hanya demi mimpi, tapi demi bapak dan ibu yang kini bergantung padaku. Karena aku tahu, kalau aku menyerah sekarang, aku bisa kehilangan senyuman mereka selamanya. Aku tipe orang yang jarang cerita ke siapapun soal masalahku. Sejak dulu, aku terbiasa memendam semuanya sendiri.
Aku pikir, dengan diam dan kuat sendiri, semua akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, diam itu justru bikin aku makin sesak. Hari itu aku benar-benar berada di titik lelah. Setelah seminggu penuh kerja siang malam, uang yang aku kumpulkan masih terasa sangat sedikit. Sementara bapak butuh obat, ibu juga butuh biaya tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Aku duduk di pinggir jalan, memandang ke langit yang gelap, dan tiba-tiba air mataku jatuh begitu saja. Aku nggak kuat lagi. Rasanya dunia terlalu berat untuk aku tanggung sendirian. Entah kenapa, malam itu aku akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi sahabatku. Dia orang yang sudah kenal aku sejak kecil, tahu bagaimana hidupku, tapi jarang sekali aku ceritakan semua bebanku secara detail. Saat kami bertemu di warung kopi sederhana, aku langsung tumpah. Aku ceritakan semua, tentang bapak yang sakit, tentang kerja serabutan, tentang rasa minderku, tentang ketakutanku kalau aku gagal. Aku pikir dia akan kaget atau malah kasihan. Tapi ternyata, dia hanya duduk tenang, mendengarkan tanpa menyela. Lalu dengan suara pelan, dia bilang, "Aku tahu kamu kuat, tapi kamu juga manusia. Kamu gak harus selalu pura-pura kuat sendirian. Ingat, kadang berbagi beban itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kalau kamu percaya sama orang lain." Kata-kata itu bikin aku terdiam. Selama ini aku terlalu keras pada diriku sendiri. Aku pikir aku harus jadi pahlawan tunggal buat keluargaku. Tapi malam itu aku sadar, aku juga butuh tempat untuk bersandar, walau hanya sebentar. Sahabatku menepuk pundakku dan berkata lagi, "Kamu gak boleh berhenti, karena aku tahu kamu punya alasan besar, orang tuamu. Mereka hidup karena ada kamu. Jadi meski jalannya berat, tetaplah melangkah. Dan jangan lupa, kamu gak sendirian. Ada orang-orang yang peduli sama kamu, walau kamu sering gak sadar." Malam itu aku pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Masalahku memang belum selesai, penderitaanku masih ada. Tapi setidaknya, aku tahu aku masih punya teman yang mengerti, yang percaya aku bisa. Dan kadang, kepercayaan itu cukup untuk membuatku berdiri lagi. Sejak hari itu, aku berjanji, aku akan terus berjuang, meski air mata jatuh, meski badan lelah. Karena sekarang aku sadar, aku nggak benar-benar sendiri. Ada orang yang siap mendengar, dan ada Tuhan yang selalu melihat setiap langkahku. Aku masih ingat jelas semangatku pagi itu. Setelah ngobrol panjang dengan sahabatku, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku bilang pada diriku sendiri, aku harus cari jalan yang lebih baik. Aku nggak bisa selamanya kerja serabutan, aku butuh pekerjaan tetap supaya bisa bantu keluarga dengan lebih layak. Dengan modal keberanian, aku mulai melamar ke beberapa perusahaan. Aku cetak CV sederhana, aku pakai kemeja paling rapi yang aku punya, walaupun warnanya sudah agak pudar. Aku melangkah dengan penuh harapan, membayangkan kalau saja ada satu perusahaan yang mau menerima aku, hidupku pasti akan jauh lebih ringan. Tapi kenyataannya, semua tidak berjalan semudah itu. Lamaran pertamaku ditolak. Katanya, aku kurang pengalaman. Lamaran kedua juga ditolak, alasan mereka karena latar belakang pendidikanku hanya sampai SMA. Aku mencoba lagi ke tempat lain, tapi lagi-lagi jawabannya sama, ditolak. Setiap kali pulang dari wawancara, aku merasa tubuhku berat. Seperti ada batu besar yang menekan dadaku. Aku ingin marah, tapi kepada siapa? Aku ingin berhenti mencoba, tapi aku tahu aku nggak bisa. Aku harus terus mencari, meskipun sakit. Aku sering lihat orang lain dengan mudahnya dapat pekerjaan bagus karena mereka punya ijazah tinggi, punya koneksi, atau punya modal. Aku sempat bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya aku nggak dilahirkan dengan semua itu? Kenapa hidupku harus penuh dengan keterbatasan? Tapi setiap kali aku ingat wajah bapak dan ibu di rumah, aku tahu aku nggak boleh kalah oleh pikiran-pikiran itu. Yang paling menyakitkan adalah saat ada perusahaan yang menolak aku dengan cara yang sangat dingin. Bahkan belum sempat aku bicara banyak, mereka sudah menilai aku hanya dari penampilan. Aku keluar dari ruangan wawancara dengan kepala tertunduk, merasa rendah sekali. Seolah-olah aku bukan siapa-siapa. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menatap tumpukan kertas lamaran yang sudah nggak berguna. Aku menangis lagi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku benar-benar merasa kehabisan tenaga. Aku bertanya pada Tuhan, apa aku memang gak pantas punya kesempatan? Apa aku hanya ditakdirkan untuk terus berada di bawah? Tapi di sela-sela tangis itu, aku tiba-tiba teringat ucapan sahabatku, kamu gak boleh berhenti. Karena keluargamu hidup karena ada kamu.
Kata-kata itu jadi penguatku. Aku sadar, mungkin aku ditolak berkali-kali karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin belum sekarang, tapi pasti ada waktunya. Jadi aku lep air mataku, dan aku bilang ke diriku sendiri, besok aku coba lagi. Sekalipun aku ditolak 100 kali, aku akan tetap melangkah. Karena aku nggak berjuang hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk orang-orang yang aku cintai. Dan malam itu, aku tidur dengan hati yang masih perih, tapi ada tekad baru di dalamnya. Aku akan terus berdiri, meskipun dunia berulang kali menjatuhkanku. Setelah berkali-kali ditolak dari perusahaan, aku sadar, mungkin jalan rezekiku bukan di situ. Aku mulai mencari cara lain. Aku coba kerja apapun yang bisa aku kerjakan, asal halal, asal bisa bawa pulang uang untuk keluarga. Suatu pagi, aku dapat tawaran kerja dari seorang kenalan. Katanya ada lowongan jadi kuli bangunan di sebuah proyek perumahan. Jujur, aku nggak pernah punya pengalaman di bidang itu, tapi aku pikir, kenapa tidak? Daripada menganggur, lebih baik aku mencoba. Hari pertama aku datang ke proyek, panas matahari menyengat, debu berterbangan, suara mesin dan palu bertalu-talu. Aku diberi helm proyek bekas, sepatu boot yang kebesaran, dan tugas sederhana, angkat semen, batu, dan pasir. Kedengarannya gampang, tapi kenyataannya, tubuhku nggak terbiasa. Baru beberapa jam bekerja, punggungku sudah terasa mau patah, keringat membasahi seluruh tubuh, dan tanganku mulai melepuh karena mengangkat karung demi karung. Di saat itu aku sempat berpikir, apa aku kuat jalanin ini? Apa aku sanggup bertahan? Tapi setiap kali aku ingin berhenti, aku selalu teringat wajah ibu yang lagi sakit di rumah. Aku teringat bapak yang sudah tua tapi masih kerja keras. Aku teringat adik-adikku yang masih butuh biaya sekolah. Pikiran itu membuat aku menggertakkan gigi, memaksa kakiku tetap berdiri. Hari demi hari aku jalani pekerjaan itu. Tubuhku semakin sakit, kulitku semakin hitam terbakar matahari, tapi ada satu hal yang membuatku bertahan. Setiap kali aku bawa pulang uang hasil keringatku, meski nggak seberapa, aku melihat senyum ibu dan bapak. Senyum yang membuat rasa sakitku seolah hilang. Tapi jujur, ada masa-masa di mana aku ingin menyerah. Aku pernah jatuh karena kelelahan, bahkan sempat pingsan di lokasi kerja. Teman-teman sesama kuli menolongku, mereka bilang aku harus lebih banyak makan biar kuat. Tapi masalahnya, gajiku bahkan sering gak cukup untuk beli makanan bergizi. Aku lebih memilih uang itu untuk kebutuhan rumah. Malam-malam aku sering menangis dalam diam. Aku merasa seperti orang yang terjebak. Kerja keras habis-habisan, tapi hasilnya kecil sekali. Aku sempat iri pada orang-orang yang bisa duduk manis di kantor dengan pakaian rapi, dapat gaji tetap setiap bulan. Sementara aku, pulang dengan baju penuh debu, badan penuh luka, dan kantong yang masih pas-pasan. Namun, di balik semua itu, aku belajar sesuatu. Aku belajar bahwa kerja keras itu memang pahit, tapi dari pahitnya itulah aku menemukan arti tanggung jawab. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa, tapi aku berusaha untuk jadi seseorang yang berarti buat keluargaku. Jadi, meskipun kadang aku ingin berhenti, aku tetap bertahan. Karena aku percaya, setiap keringat yang jatuh, setiap sakit yang kurasakan, tidak akan pernah sia-sia. Suatu saat nanti, semua ini pasti akan berbuah manis. Aku hanya perlu bersabar, dan terus melangkah. Aku pikir, kerja keras pasti ada hasilnya. Aku pikir, setiap tetes keringat akan dibayar setimpal. Tapi kenyataannya, hidup seringkali nggak seindah harapan. Sudah hampir 3 minggu aku bekerja di proyek itu. Badanku sudah terbiasa dengan sakit, tanganku sudah kapalan, kulitku semakin hitam, tapi aku bertahan. Aku bertahan karena setiap minggu biasanya ada upah harian yang bisa aku bawa pulang. Walaupun kecil, tapi cukup untuk beli beras, obat ibu, dan bayar listrik. Tapi kali ini berbeda. Ketika tiba waktunya dibayar, mandor bilang, sabar dulu ya, gaji masih ditahan. Katanya bos besar belum transfer dana. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar. Aku butuh uang itu sekarang, bukan nanti. Aku coba menahan diri, tapi jujur, hatiku panas. Bagaimana mungkin aku sudah kerja sekuat tenaga, tapi hakku malah digantung begitu saja? Aku lihat wajah teman-teman sesama kuli, sama seperti aku. Letih, kecewa, tapi pasrah. Beberapa bahkan marah, tapi apa yang bisa kami lakukan? Kami hanyalah buruh harian. Kalau kami ribut, bisa-bisa besok nggak dipanggil lagi.
Sementara itu di rumah, situasi makin mendesak. Ibu semakin sering batuk, obatnya sudah hampir habis. Adikku butuh bayar uang sekolah, dan bapak yang sudah tua masih nekat bekerja serabutan untuk menutup kebutuhan harian. Aku merasa seperti gagal jadi anak. Bagaimana bisa aku pulang tanpa uang, padahal semua orang menunggu aku bawa kabar baik? Malam itu aku duduk di teras rumah sendirian. Angin malam menusuk, suara jangkrik terdengar, dan aku hanya bisa menatap langit gelap. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, tapi suaraku hanya keluar dalam bisikan. Kenapa harus aku? Kenapa hidup sekeras ini? Aku nggak berani cerita ke ibu. Aku takut beliau tambah kepikiran. Jadi aku cuma bilang, Bu, gajinya nanti menyusul. Sabar ya. Padahal di dalam hati aku remuk. Besoknya aku tetap berangkat kerja. Bukan karena semangat, tapi karena aku nggak punya pilihan lain. Aku lihat teman-temanku sama seperti aku, bekerja dengan wajah tanpa harapan. Mandor lewat begitu saja, seakan gak merasa bersalah menahan gaji kami. Rasanya perih. Di tengah kerja, aku sempat berhenti sebentar. Aku pegang cangkul, aku lihat tangan-tanganku yang penuh luka. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus begini? Sampai kapan aku harus mengorbankan semuanya, tapi aku saja tidak dihargai? Hari itu aku belajar, bahwa jadi orang kecil memang seringkali hanya bisa pasrah. Tapi jauh di dalam hati, aku janji sama diriku sendiri, aku nggak akan selamanya begini. Aku nggak tahu bagaimana caranya, aku nggak tahu kapan waktunya, tapi suatu saat, aku akan keluar dari lingkaran ini. Aku harus buktikan bahwa orang kecil juga bisa bangkit, bahwa kerja keras itu bukan cuma buat diperas orang lain. Aku hanya berharap, semoga kesabaranku masih cukup panjang untuk bertahan sampai saat itu tiba. Hari itu, aku merasa dunia benar-benar menutup pintu untukku. Pulang kerja, aku dapati ibu terbaring lemah di kamar. Nafasnya terdengar berat, batuknya makin parah, wajahnya pucat. Aku panik, langsung duduk di sampingnya. Bu, kenapa nggak bilang kalau sakitnya tambah parah? Tanyaku sambil menahan air mata. Ibu hanya tersenyum tipis, senyum yang malah bikin hatiku semakin hancur. Kamu udah capek kerja, Nak? Ibu nggak mau bikin kamu tambah kepikiran, katanya pelan. Aku terdiam. Aku tahu ibu berusaha kuat, tapi aku juga tahu tubuhnya sudah nggak sanggup lagi. Dan yang paling bikin aku sesak adalah, aku nggak punya uang sepeser pun buat bawa ibu berobat ke klinik. Gaji yang harusnya bisa menolong, sampai sekarang masih ditahan. Malam itu aku keliling kampung cari pinjaman. Aku ketuk pintu satu persatu, berharap ada tetangga yang bisa bantu. Ada yang bilang, nanti ya. Ada yang bilang, lagi susah juga. Aku bisa lihat wajah mereka serba salah, tapi aku nggak bisa marah. Semua orang di kampungku juga lagi susah. Akhirnya aku hanya bisa pulang dengan tangan kosong. Di depan rumah, aku duduk lama sekali. Angin malam menusuk, dan aku hanya menunduk, menahan rasa malu karena gagal jadi anak. Aku masuk kamar, lihat ibu masih berusaha tidur sambil sesekali batuk. Aku pegang tangannya yang dingin, lalu aku berbisik lirih, Bu, maafin aku ya. Aku janji besok aku bakal cari cara. Aku nggak akan biarin ibu terus-terusan kesakitan kayak gini. Tapi jujur, aku nggak tahu besok harus mulai dari mana. Paginya aku tetap berangkat kerja. Tapi kali ini bukan cuma badan yang lelah, hatiku juga hancur. Di proyek, aku nggak bisa fokus. Pikiranku cuma ke ibu di rumah. Aku lihat teman-teman kerja juga sama sengsaranya, ada yang anaknya sakit, ada yang istrinya nunggak kontrakan. Dan semuanya sama, gaji belum dibayar. Siang itu aku memberanikan diri bicara ke mandor. Aku bilang, Pak, saya mohon, kalau bisa gaji saya dicairkan sebagian aja. Ibu saya sakit. Saya butuh buat beli obat. Tapi jawabannya hanya satu, sabar dulu, Nak. Dana belum turun. Aku berdiri kaku, rasanya pengen teriak, pengen marah, tapi suara itu cuma berhenti di tenggorokan. Karena aku tahu, kalau aku bikin ribut, aku bisa dipecat. Dan kalau dipecat, aku benar-benar nggak punya apa-apa lagi. Hari itu aku kerja dengan mata panas, bukan karena terik matahari, tapi karena aku menahan tangis. Aku terus bilang ke diri sendiri, tahan, tahan sebentar lagi. Demi ibu. Demi keluarga. Malamnya, ketika aku pulang, aku lihat ibu sudah sedikit lebih baik karena tetangga baik hati kasih obat herbal.
Tapi aku tahu itu bukan solusi. Aku butuh uang. Aku butuh aku sendiri yang masih ditahan. Di teras rumah, aku duduk sendirian lagi. Aku menatap langit yang gelap, dan aku hanya bisa berdoa. Ya Allah, kalau memang ini ujian untukku, tolong beri aku kekuatan. Jangan biarkan ibu semakin sakit. Jangan biarkan aku gagal terus sebagai anak. Aku nggak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Tapi aku tahu, aku nggak punya pilihan lain selain terus melangkah, meski jalannya penuh luka. Hari itu aku benar-benar merasa berada di persimpangan jalan. Ibu masih terbaring lemah di rumah, sementara aku harus berangkat kerja dengan hati yang berat. Aku tahu, kalau aku hanya terus diam, ibu bisa semakin sakit. Tapi kalau aku berani bersuara, aku bisa dipecat, dan berarti aku nggak punya penghasilan sama sekali. Di proyek, aku coba kerja seperti biasa. Tapi tanganku gemetar setiap kali mengangkat batu bata. Bukan karena lelah, tapi karena pikiran terus terpecah, harus pilih diam atau melawan. Siang itu, beberapa teman sesama pekerja berkumpul di bawah pohon rindang. Mereka mengeluh hal yang sama, gaji belum cair, kebutuhan rumah tangga makin menumpuk. Ada yang istrinya hampir ditagih tukang kredit, ada yang anaknya nggak bisa ikut ujian sekolah karena belum bayar SPP. Salah seorang teman menatapku serius. Kita nggak bisa terus begini, Di. Kalau kita diam, kita nggak akan pernah digaji. Kita harus berani ngomong bareng-bareng ke mandor. Aku hanya menunduk. Jujur, aku setuju. Tapi di kepalaku terus terbayang wajah ibu. Kalau aku sampai dipecat, apa kabarnya beliau nanti? Malam itu, setelah pulang kerja, aku duduk di samping ibu. Aku ceritakan semuanya. Soal gaji yang tak kunjung dibayar, soal teman-teman yang ingin protes, soal ketakutanku kalau sampai kehilangan pekerjaan. Ibu mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia genggam tanganku erat-erat. Nak, ibu lebih takut kalau kamu terus-terusan diperlakukan gak adil. Hidup boleh susah, tapi jangan biarkan harga dirimu diinjak-injak. Kamu sudah berjuang keras. Kalau memang harus bersuara, bersuaralah. Ibu akan selalu mendoakanmu. Kata-kata ibu itu menusuk jantungku. Ada rasa takut, tapi juga ada semangat baru yang perlahan tumbuh. Aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk menjaga pekerjaan, sampai aku lupa menjaga harga diriku sendiri. Keesokan harinya, aku berangkat kerja dengan tekad yang berbeda. Aku lihat wajah-wajah lelah teman-temanku, dan aku tahu, aku nggak sendiri. Siang menjelang, saat semua pekerja sedang istirahat, aku berdiri. Suaraku bergetar, tapi cukup keras untuk didengar. Teman-teman, kita sudah terlalu lama menunggu. Gaji kita adalah hak kita. Kalau hari ini kita tetap diam, besok-besok mereka akan seenaknya lagi. Aku tahu risikonya besar, tapi aku nggak mau terus begini. Kalau kalian setuju, mari kita sama-sama bicara ke mandor. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan tegas. Suasana hening sejenak. Lalu satu persatu mereka mengangguk. Ada yang menepuk pundakku, ada yang langsung bersuara. Aku ikut. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan harapan. Rasa takut masih ada, tapi aku juga tahu, kalau aku tidak mencoba, maka tidak akan ada yang berubah. Hari itu, sepulang kerja, aku kembali menatap ibu yang terbaring. Aku berbisik di telinganya, Bu, besok aku akan bicara. Kalau aku gagal, setidaknya aku sudah berusaha. Tapi kalau aku berhasil, aku janji gaji ini akan segera sampai ke tangan ibu. Malam itu aku sulit tidur. Jantungku berdegup kencang, seolah menyiapkan diri untuk sebuah pertarungan yang akan menentukan masa depan. Aku tahu, besok adalah hari penentuan. Pagi itu, aku berangkat kerja dengan jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Langkahku terasa berat, tapi di dalam dada ada satu hal yang lebih besar dari rasa takut, keberanian yang lahir dari doa ibu. Saat bel istirahat berbunyi, aku tahu inilah waktunya. Aku berdiri, menatap teman-teman yang sudah menunggu. Mata mereka penuh keraguan, tapi juga ada harapan. Aku menarik napas panjang. Kita lakukan sekarang, kataku lirih, tapi cukup jelas. Kami berjalan beriringan menuju kantor mandor. Suasana proyek mendadak hening. Beberapa pekerja lain yang tidak ikut hanya memandang dengan tatapan penasaran, seolah menunggu apa yang akan terjadi. Ketika pintu kantor mandor terbuka, beliau sedang duduk sambil menulis laporan. Begitu melihat kami masuk beramai-ramai,
Wajahnya langsung berubah. Alisnya mengernyit, suaranya meninggi. Kenapa kalian datang ramai-ramai begini? Ada apa? Aku menelan ludah, mencoba menahan gemetar. Pak, kami datang bukan untuk membuat masalah. Kami hanya ingin menanyakan hak kami. Gaji kami sudah lebih dari sebulan belum dibayar. Kami semua punya keluarga yang harus diberi makan. Ada yang anaknya mau ujian, ada yang istrinya sakit. Kami mohon, Pak. Kami hanya minta hak kami sendiri. Suasana ruangan menegang. Mandor terdiam sejenak, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kalian pikir gampang? Uang proyek ini belum turun dari atas. Saya juga pusing. Kalau kalian terus mendesak, saya bisa ganti kalian semua dengan pekerja baru. Banyak orang di luar sana yang mau kerja dengan upah berapapun. Darahku mendidih mendengar kata-kata itu. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, sekali aku terpancing emosi, semuanya bisa kacau. Aku menatap Mandor dengan tenang, walau hatiku bergejolak. Pak, kami bukan mengemis. Kami bekerja keras setiap hari, di bawah panas, di bawah hujan. Kami hanya ingin apa yang sudah menjadi hak kami. Kalau uang dari atas belum turun, tolong beri kepastian. Kami nggak bisa terus menunggu tanpa tahu kapan akan dibayar. Teman-teman yang lain mulai bersuara juga. Satu persatu mereka menceritakan kesulitan yang sedang dihadapi. Suasana ruangan semakin panas, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena suara-suara yang selama ini terkubur akhirnya keluar. Mandor terlihat semakin tidak nyaman. Ia bangkit dari kursinya, menghentakkan tangannya ke meja. Kalian ini bikin ribut saja. Kalau tidak suka, silakan keluar dari proyek ini sekarang juga. Jantungku serasa berhenti sejenak. Inilah ketakutan terbesarku, dipecat. Tapi saat aku melirik wajah teman-teman, aku melihat mata mereka yang memohon agar aku tidak mundur. Aku tahu, kalau aku menyerah sekarang, semua perjuangan akan sia-sia. Aku menatap Mandor dengan suara bergetar tapi mantap. Pak, kalau kami keluar, siapa yang akan menyelesaikan proyek ini? Kami yang kerja dari awal, kami yang tahu semua detailnya. Bapak bisa cari orang baru, tapi mereka butuh waktu untuk menyesuaikan. Kami tidak berniat melawan, kami hanya menuntut keadilan. Tolong pikirkan baik-baik, Pak. Ruangan mendadak hening. Mandor menatapku lama, seolah menimbang. Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Akhirnya, dengan suara berat, ia berkata, "Baik. Saya akan bicara dengan pihak atas. Tapi jangan harap kalian bisa cepat terima uangnya. Saya janji dalam seminggu akan ada kabar. Sekarang kembali bekerja." Kami saling pandang. Bukan kepastian penuh yang kami dapat, tapi setidaknya ada sedikit titik terang. Saat keluar dari kantor itu, kakiku masih gemetar. Tapi dalam hati aku tahu, hari ini aku sudah mengambil langkah besar. Suara yang selama ini terkubur, akhirnya terdengar juga. Malamnya, ketika aku pulang dan menceritakan semuanya pada ibu, beliau tersenyum tipis sambil meneteskan air mata. "Nak, apapun hasilnya nanti, ibu bangga padamu. Kamu sudah berani berdiri untuk kebenaran." Aku pun memeluk beliau erat-erat. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa, semoga perjuangan ini tidak sia-sia. Aku masih ingat malam itu, aku duduk di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang. Rasanya seperti mimpi buruk panjang yang gak kunjung selesai. Tapi di saat aku hampir putus asa, ada sebuah kabar yang mengubah semuanya. Seorang mandor dari proyek tempat aku bekerja dulu menemuiku. Dia bilang, "Aku lihat kamu anaknya rajin, gak gampang menyerah. Aku butuh orang kaya kamu buat ngebantu aku di proyek baru. Gajinya memang gak besar, tapi pasti lebih layak dari sebelumnya." Aku terdiam, gak percaya dengan apa yang kudengar. Selama ini aku selalu dianggap sebelah mata, dianggap gak punya kemampuan. Tapi kali ini, ada orang yang melihat usahaku, bukan hanya hasilku. Aku langsung mengangguk dan bilang aku siap. Hari-hari berikutnya aku mulai bekerja di proyek baru itu. Bukan cuma kuli angkut, tapi aku juga diajari cara mengukur, memotong besi, mencampur semen dengan takaran yang pas. Aku belajar banyak hal baru. Rasanya seperti aku menemukan arah yang jelas dalam hidupku. Gajiku memang belum seberapa, tapi cukup untuk menutupi kebutuhan dasar keluarga. Aku bisa beli obat ibu tanpa harus berhutang lagi,
Aku bisa kasih uang jajan lebih buat adikku, bahkan aku sempat beliin bapak sandal baru yang selama ini dia tunda beli karena uangnya nggak cukup. Senyum mereka, itu hadiah paling besar buatku. Malam-malamku pun mulai berbeda. Aku masih lelah, tapi ada rasa bangga dalam hatiku. Aku sadar, aku memang gak bisa langsung jadi orang kaya atau punya pekerjaan keren. Tapi aku bisa bangkit sedikit demi sedikit. Dan mungkin, inilah jalanku. Jalan yang Tuhan kasih untukku. Tapi tentu, perjalanan ini belum selesai. Aku tahu masih banyak ujian yang akan menunggu di depan. Bedanya, sekarang aku lebih kuat. Aku gak lagi gampang menyerah seperti dulu. Aku belajar bahwa setiap luka, setiap air mata, bisa jadi pijakan untuk melangkah lebih jauh. Hari itu aku tersenyum sambil berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, aku gak minta hidup yang mudah, aku cuma minta kekuatan untuk terus melangkah." Dan aku rasa, sekarang aku mulai menemukannya. Ada satu momen yang sampai sekarang gak pernah bisa aku lupain. Waktu itu, aku baru aja nerima gaji pertama dari proyek baru. Memang jumlahnya gak banyak, tapi buatku itu luar biasa. Karena untuk pertama kalinya, aku bisa kasih uang itu ke ibu dengan rasa bangga. Aku masih ingat jelas ekspresi ibu. Beliau terdiam sejenak, lalu senyumnya mengembang pelan. Matanya berkaca-kaca, seakan mau nangis tapi ditahan. Katanya, "Nak, ibu gak butuh uangmu. Ibu cuma pengen lihat kamu sehat dan bahagia." Aku pun langsung jawab, "Bu, justru ini yang bikin aku bahagia. Bisa kasih sesuatu buat ibu, walau kecil." Hari itu, aku juga beliin adikku sebuah buku pelajaran yang selama ini dia pengen banget, tapi nggak berani minta karena tahu kondisi keluarga. Waktu aku kasih, dia langsung meloncat kegirangan. "Makasih, Kak. Aku janji bakal belajar sungguh-sungguh biar nanti bisa sukses kayak orang-orang hebat," katanya dengan semangat. Aku nggak bisa tahan air mataku. Selama ini aku ngerasa gagal, nggak ada artinya, selalu diremehkan. Tapi ternyata, kebahagiaan itu sederhana. Bisa bikin orang yang aku sayangi tersenyum, itu sudah cukup. Seiring berjalannya waktu, aku juga mulai dipercaya mandor untuk pegang tanggung jawab lebih. Dari sekadar angkat-angkat barang, aku diajak buat bantu mengatur tim kecil di lapangan. Rasanya nggak nyangka, aku yang dulu dianggap nggak bisa apa-apa, sekarang mulai diberi kepercayaan. Tetangga pun perlahan ikut berubah cara pandangnya. Kalau dulu aku sering jadi bahan omongan, sekarang mereka mulai lihat aku sebagai orang yang berjuang sungguh-sungguh. Bahkan ada salah satu tetangga yang bilang, "Kamu anak baik, rezekimu pasti selalu ada. Terus semangat, ya." Malam itu aku tidur dengan hati yang penuh syukur. Bukan karena aku kaya, bukan karena hidupku tiba-tiba berubah indah. Tapi karena aku sadar, usaha kecil yang konsisten bisa membawa perubahan besar. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya, masa depanku nggak seburuk yang kupikirkan dulu. Aku bisikan dalam doa, "Ya Tuhan, terima kasih sudah kasih aku kesempatan kedua. Aku janji akan terus berjuang, apapun yang terjadi." Aku kira setelah semuanya mulai membaik, hidupku bakal berjalan lebih mudah. Tapi ternyata, Tuhan masih kasih ujian yang gak kalah berat. Waktu itu, proyek besar yang aku kerjain bareng mandor tiba-tiba ditunda karena masalah perizinan. Semua pekerja langsung panik, termasuk aku. Karena kalau proyek berhenti, otomatis pemasukan juga berhenti. Jujur, aku sempat goyah. Rasanya kayak ditarik mundur lagi ke titik paling gelap dulu. Aku sempat duduk sendirian di musola kecil dekat lokasi proyek, merenung panjang. Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, apa aku harus nyerah? Apa aku harus cari jalan pintas, meskipun itu bukan jalan yang benar? Hati kecilku berontak. Aku ingat semua air mata ibu, doa adikku, bahkan hinaan tetangga yang pernah bilang aku nggak bakal jadi siapa-siapa. Dan entah kenapa, justru itu yang bikin aku bertahan. Aku memutuskan untuk tetap kerja serabutan selama proyek terhenti. Dari jadi tukang parkir, nganter barang pakai motor pinjaman, sampai bantuin warung orang. Malu? Iya. Capek? Jangan ditanya. Tapi aku sadar, lebih baik capek halal daripada hidup enak dari cara yang salah. Yang bikin aku terharu, ibu selalu ada di sampingku. Suatu malam, beliau nyamperin aku yang lagi tidur di ruang tamu karena terlalu lelah. Ibu selimutin aku pelan, lalu aku dengar suaranya lirih, "Ya Allah, jangan biarkan anakku jatuh lagi." Dia sudah terlalu kuat menahan semuanya. Aku pura-pura tidur,
tapi air mataku deras banget keluar malam itu. Ujian itu juga membuka mataku, bahwa ternyata aku nggak sendirian. Ada teman-teman kerja yang tetap solid, ada adikku yang terus menyemangati dengan nilai sekolahnya yang naik, dan ada ibu yang doanya nggak pernah berhenti. Hari-hari terasa berat, tapi aku yakin satu hal, badai ini pasti berlalu. Aku nggak tahu bagaimana caranya, aku nggak tahu kapan tepatnya. Tapi aku percaya, selama aku tetap melangkah, Tuhan nggak akan tinggal diam. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Proyek besar yang sempat terhenti, akhirnya resmi jalan lagi. Bahkan kali ini lebih besar dari rencana awal. Mandor langsung bilang ke aku, kamu ikut tim inti ya? Aku percaya sama kamu. Aku terdiam, antara pengen ketawa dan nangis sekaligus. Aku sadar, inilah titik balikku. Semua ujian, semua rasa sakit, semua lelah yang pernah aku tahan, akhirnya mulai kelihatan artinya. Malam itu aku menatap langit penuh bintang, lalu berkata dalam hati, Tuhan, ini belum akhir. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku nggak nyangka, akhirnya aku bisa ngomong ini dengan tenang. Semua yang dulu aku anggap mustahil, sekarang jadi nyata. Proyek besar itu sukses. Aku nggak cuma jadi tukang bangunan yang disuruh-suruh lagi, tapi dipercaya jadi salah satu pengawas lapangan. Gajiku naik berkali lipat, hidupku jauh lebih baik. Dan yang paling bikin aku bahagia, aku bisa bayar lunas hutang-hutang lama keluarga, bahkan bisa nabung buat masa depan adikku. Hari itu, aku pulang ke rumah bawa kabar baik. Aku langsung sujud di kaki ibu sambil bilang, Bu, sekarang giliranku bahagiain ibu. Udah cukup ibu nangis karena aku. Sekarang biar aku yang jaga senyum ibu setiap hari. Ibu langsung peluk aku erat-erat, dan aku nggak bisa nahan air mata. Semua rasa sakit, semua luka, semua hinaan orang-orang dulu, seakan terbayar lunas dengan pelukan itu. Adikku pun bilang dengan bangga, Mas, aku pengen jadi seperti kamu. Pantang nyerah walaupun hidup sering jahat. Aku cuma bisa senyum, karena sebenarnya aku bukan orang hebat. Aku cuma orang biasa, yang gak pernah berhenti berdiri meskipun jatuh berkali-kali. Dan malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berhembus pelan, bintang-bintang bertaburan. Aku teringat semua perjalanan, dari diremehkan, dihina, ditinggalkan, sampai akhirnya bisa bangkit lagi. Aku sadar, hidup memang gak pernah gampang. Tapi satu hal yang aku pelajari, selama kita masih punya harapan, selama kita masih mau berusaha, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Kadang kita harus jatuh sampai ke titik paling rendah, supaya kita benar-benar ngerti arti syukur ketika akhirnya berdiri lagi. Hari ini aku menutup cerita ini, bukan karena perjuanganku selesai. Tapi justru karena aku sadar, hidup adalah perjalanan panjang yang selalu penuh ujian. Dan aku nggak takut lagi. Karena aku tahu, seberapapun kerasnya badai, aku akan tetap melangkah. Dengan doa ibu, dengan semangat adikku, dan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu punya rencana terbaik, aku percaya, ini baru awal dari kisah indah yang lebih besar. Jadi kalau ada orang di luar sana yang lagi merasa hancur, lagi ngerasa nggak berharga, lagi pengen nyerah, dengar baik-baik, jangan pernah berhenti. Mungkin sekarang kamu sedang di titik paling gelap. Tapi percayalah, cahaya itu selalu ada di depan. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali ke masa sulitmu sambil tersenyum. Karena semua sakit itu ternyata yang bikin kamu jadi sekuat sekarang.